Oke guys, balik lagi di channel YouTube gua Garasi 246. Ya, apa kabar kalian semua? Di video kali ini gua mau berbagi pengalaman atau gue mau kasih tips-tips, sedikit tips lah buat kalian yang mungkin mau beli motor tapi kalian tuh nggak ngerti apa aja sih bang yang harus dicek. Gue tuh takut ketipu bang, gue tuh begini, gue tuh begitu. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian apa aja sih yang gue lakuin kalau gue lagi mau beli motor. Entah itu mau beli motor buat harian atau gue mau beli motor buat mainan. Itu sama aja guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Ya, jadi guys, tips yang pertama dari gua itu kalian tentuin dulu kalian mau beli motor apa ya. Kalian bisa cek-cek di marketplace. Yang pertama itu kalian bisa cek harga pasarannya. Ingat, jangan tergiur sama harga yang murah. Siapa di sini yang tergiur sama harga murah? Kenapa gue bilang begitu? Karena nggak akan ada orang jual motor sehat semua full original itu di bawah harga pasar. Sesuai dengan harga pasar aja itu menurut gue udah nggak mungkin. Kenapa? Karena motor yang full original sehat itu pasti punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan motor yang ya biasa aja gitu loh. Jadi nggak mungkin lah, otomatis motor rawatan itu pasti harganya akan sedikit lebih mahal. Jadi kalau kalian lihat di marketplace, wah motornya cakep nih ya kan, full original segala macam, bodinya mulus apa segala macam, tapi cuman dijual di harga di bawah pasar gitu ya. Waduh, itu jangan kalian percaya, karena biasanya sepengalaman gua, karena motor gua tuh pernah dipakai fotonya sama orang, ditaruh di marketplace, dijual dengan harga yang jauh di bawah pasar. Jadi ini adalah tips buat kalian supaya kalian nggak kena tipu. Jadi ingat, hati-hati. Oke, nah tips yang pertama adalah itu, kalian harus cek harga pasarnya. Kalian datengin aja yang emang sesuai harga pasar, atau ya sedikit lebih tinggi di atas harga pasar nggak apa-apa lah kalau emang kalian punya budget yang lebih. Karena biasanya yang lebih di atas dari harga pasar tuh pasti motornya udah siap pakai lah gitu. Atau mungkin kalaupun ada minusnya tuh sedikit gitu guys. Jadi tips yang pertama adalah itu, kalian harus cek harga pasaran. Yang kedua, kalian itu jangan menggebu-gebu. Kayak udah ketemu satu nih, baru COD sekali aja langsung deal gitu. Oke lah kalau memang misalnya motor yang kalian datengin ini nih unitnya bagus misalnya gitu, sesuai dengan ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian datang terus deal akhirnya cuman karena kalian nggak enak, mungkin kalian udah ngeceknya lama dan segala macem, habis itu kalian deal cuman karena nggak enak sama yang jual, nah itu menurut gua adalah kesalahan fatal, karena kalian pasti akan rugi kalau kalian melakukan hal itu. Jadi gue sangat tidak menyarankan untuk jadi orang yang tidak enakan. Gak apa-apa, kalian mau ngecek selama apapun itu hak kalian, karena kalian mau beli. Dan ketika kalian nggak srek sama barangnya, kalian mau cancel, itu pun juga hak kalian. Jadi kalian gak usah takut ya. Itu emang rulesnya seperti itu. Namanya orang jual, orang beli tuh wajar kayak gitu. Jadi jangan jadi orang yang nggak enakan, karena kalian pasti akan rugi kalau kalian jadi orang yang nggak enakan. Oke, kita lanjut lagi. Tips yang ke berapa ini? 3 berarti ya, 3. Oke, kalian udah nemu unitnya ya. Kalau kalian udah ketemu unitnya, kalian udah samperin ke rumahnya, apa sih yang harus dicek? Oke, yang harus kalian cek di tips ketiga ini adalah, kalau gua tuh pasti akan cek surat menyuratnya dulu, yaitu STNK, BPKB. Kalau ada faktur itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa.
Yang harus dicek di STNK itu adalah nomor mesin, nomor rangka. Ingat, STNK itu bolak-balik guys. Ya, jadi kalian harus samain bolak-baliknya ini di STNK-nya dulu. Habis itu kalian samain dari STNK, kalian akurin STNK sama BPKB-nya. Dari nomor mesin, nomor rangka, segala macam, warna motor lah apa bla bla bla. Pokoknya semua yang ada di STNK, ada di BPKB itu kalian samain semuanya. Jangan sampai ada yang nggak kalian cek karena males, oke? Tips yang ketiga adalah itu, kalian harus cek surat menyuratnya sampai benar-benar akur. Yang keempat itu adalah kalian cek nomor mesin dan nomor rangka lagi, tapi di motornya guys. Oke, tips yang keempat ini nggak tahu ya, kebanyakan orang atau mungkin ada beberapa orang yang suka males buat ngecek nomor mesin dan nomor rangka yang ada di motor. Langsung percaya gitu, kayak oke gue percaya sama lu gitu. Jangan kayak gitu ya, karena gue pernah ngalamin temen gue itu beli motor, dia cuman ngecek nomor mesinnya tuh depannya doang. Jadi dia nggak ngecek, nggak ngakurin sampai belakangnya, dan ternyata nomor mesinnya itu belakangnya hilang guys, udah hilang, udah nggak ada gitu. Nah, gue nggak tahu apakah itu memang crankcase-nya udah diganti atau itu kayak bekas las-lasan, bekas jebol kali ya. Nah, itu yang nanti bikin kalian susah kalau kalian mau perpanjang pajak atau kalian mau jual lagi motornya. Nah, temen gue ini cuman ngecek di bagian depannya doang nomor mesin. Dia ngecek, oh sama nih akur. Ingat, ini gue kasih tahu. Nomor mesin yang ada di STNK itu depannya itu adalah kode mesinnya guys. Ya, jadi udah pasti kalau motornya sama, kode mesinnya itu ya udah pasti sama semua. Ya, yang justru kalian harus cek itu di belakangnya. Karena kalau di depannya itu biasanya kode mesin. Ya, kode mesinnya. Jadi kalian tuh jangan ngecek depannya doang. Kalian harus cek sampai benar-benar habis. Sampai benar-benar semuanya kalian cek. Begitupun di nomor rangka. Nah, kalau rangka ini sebenarnya agak krusial karena biasanya rangka itu kalau udah diganti rangkanya itu tuh suka agak-agak nggak kelihatan. Cuman biasanya las-lasan di bagian rangkanya itu kalian juga harus perhatiin guys. Ya, kira-kira itu bekas las-lasan atau enggak tuh kalian harus perhatiin. Biasanya kalau di rangka itu suka ada kayak gitu juga tuh. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Oke. Jadi yang keempat adalah itu. Kalian harus cek nomor mesin, nomor rangka yang ada di motornya. Kalau udah kalian cek nomor mesin, nomor rangka, tips yang kelima berarti ya, itu adalah kalian cek mesinnya. Oke, kalian cek mesinnya. Ngebul atau enggak, suaranya kasar atau enggak. Kalau motornya masih karbu, kalian cek karburatornya masih original atau enggak, error atau enggak. Itu kalian harus cek semuanya. Dan knalpot itu juga masih original atau enggak. Karena jujur knalpot original motor apapun itu harganya mahal guys. Jadi kalau kalian dapat motor yang knalpotnya udah enggak standar, kalian tanya dulu dia masih punya yang originalnya atau enggak. Kalau misalnya udah nggak punya, lebih baik jangan. Karena sekarang ini kan di Indonesia Raya Merdeka ini kan knalpot racing atau knalpot yang nggak standar pabrik itu kan lagi dipermasalahin banget ya. Jadi saran gue adalah kalau lu mau beli motor, usahakan motornya itu dalam kondisi standar, apalagi kalau lu mau beli motor buat harian, buat dipakai kerja, atau mungkin kalian yang kerjanya Gojek atau Grab, kalian buat narik. Jadi kalian harus bisa dapetin motor yang nggak menyusahkan kalian juga lah gitu ya, daripada kita lagi kerja habis itu ditilang ya kan. Jadi pastikan kalian cek mesin halus atau enggak, terus packing semuanya ada yang bocor atau enggak gitu. Itu harus kalian cek semua dengan teliti. Makanya gue bilang kalau ngecek motor itu harus sabar ya, jangan terburu-buru. Kalian harus punya waktu yang cukup luang untuk ngecek motor. Oke, kalau bagian mesin udah, tips yang keenam itu adalah kalian cek body-bodinya.
Kalau gue biasanya gitu, gue cek body-bodinya ada yang pecah atau enggak, terus body-bodinya itu pada renggang atau enggak. Karena biasanya kalau renggang tuh dia klip-klip di body-bodinya tuh suka ada yang patah atau apa, tuh udah pasti kelihatan deh dari bodinya. Kalau misalnya semuanya masih oke tuh pasti bodinya rapet. Dan kalian harus cek juga bodinya original atau enggak. Karena body yang original motor apapun itu mahal guys. Jadi kalian jangan menyepelekan body nih. Banyak orang yang udahlah bodo amat lah, bodinya KW juga nggak apa-apa. Oh tidak bisa. Kalau gua masalahnya body itu harus original. Karena kalau yang KW build quality-nya itu beda jauh banget. Dan tingkat kepresisiannya itu sangat jauh sama yang original. Udahlah, kita nggak usah munafik, karena yang mahal itu pasti udah pasti lebih bagus lah daripada yang KW. Yang original itu pasti lebih bagus daripada yang KW gitu. Jadi kalian harus benar-benar periksa bodinya, mau itu bodi kasar, mau itu bodi halus. Mendingan kalian dapat bodi yang buluk tapi masih original. Kalian repaint itu masih oke, karena bodi original itu masih jauh lebih bagus, jauh lah lebih bagus dan lebih rekomen gitu dibandingkan kalian nge-repaint bodi KW tuh. Aduh, buang-buang duit doang kalau nge-repaint bodi KW. Jadi mendingan bodinya tuh masih original, udah buluk nggak apa-apa tapi masih original gitu. Itu bodi kasar, bodi halus tuh kalian harus cek masih original atau enggak. Kalau misalnya ada beberapa doang yang udah diganti bodinya itu jadi KW misalnya gitu ya, tapi misalnya 80% bodinya masih original tapi 20% itu udah diganti KW, ya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah kayak 50-50, 50 ori 50 KW atau 30 ori 70 KW, nah itu mendingan nggak usah, karena kalian pasti akan keluar duit banyak di body. Karena karena beli body original itu sama budget benerin mesin tuh hampir-hampir mirip guys. Jadi kalian jangan menyepelekan body ya. Itu yang paling penting. Karena kalau kalian pakai yang original itu jauh lebih awet pasti dibandingkan kalian pakai yang KW. Itu udah nggak bisa diganggu gugat. Oke, jadi tips yang keenam adalah itu cek body-bodinya masih original semua atau enggak. Nah, tips yang ketujuh itu adalah kalian cek kesenteran rangka dari motor itu guys ya. Kesenteran rangkanya kenapa harus dicek bang? Karena biasanya kalau motor bekas tabrakan, motor bekas jatuh itu kelihatan kok rangkanya tuh miring atau enggak. Jadi kalian samain aja ban belakang sama spakbor belakang. Biasanya dia kelihatan tuh, entah ban belakangnya yang ke kiri, spakbornya ke kanan atau gimana. Nah itu kelihatan semua. Dari depan juga kalian harus cek kesenteran ban depan tuh sama spakbor depan atau sama stang gitu ya. Itu semua harus dicek. Jangan sampai motor yang kalian beli itu bekas tabrak. Kan bisa dipres bang. Iya memang bisa dipres, tapi menurut gua ya kalau udah masuk ke pres-presan itu tuh kayaknya udah nggak semaksimal kalau memang dia masih bener-bener sehat gitu, masih bener-bener belum bekas tabrak gitulah. Intinya belum pernah dipres tuh pasti lebih maksimal lah dibandingkan yang udah pernah dipres gitu. Jadi kalian harus cek kesenteran rangkanya ya. Terus ya itu yang ke-7 ya. Nah sekarang yang ke-8, kalian harus cek velgnya. Velgnya itu speleng atau enggak. Kalau misalnya rem belakangnya masih tromolnya itu udah kena atau enggak. Cara gampangnya ngecek tromol belakang udah kena atau enggak itu kalian bisa puter bannya, habis itu kalian rem. Nanti kalau misalnya tromolnya udah kena, kalau kalian puter, kalian rem di sini, remnya agak dalam, terus kalian puter lagi, itu ngeremnya cuma sedikit, nggak dalam kayak yang awal. Nah itu berarti tromolnya udah kena guys. Kenapa gue bilang cek velgnya? Karena velg itu juga mahal, walaupun yang second, tapi secondnya juga biasanya mahal ya.
kisaran range velg second itu yang original tergantung motor, tapi biasanya start dari harga 300 sampai ya nggak terhingga gitu. Jadi makanya sayang banget kalau kalian beli motor tapi velgnya udah speleng atau tromolnya udah kena. Nah itu kalian bisa makan budget yang lumayan di situ. Jadi kalian harus benar-benar cek. Ingat, jangan males. Oke? Itu adalah tips yang ke-8. Tips yang ke-9 adalah kalian harus cek kelistrikan semuanya. Starter, lampu sen, lampu jauh deket, lampu rem, depan belakang, itu harus kalian cek semuanya. Ya, jangan sampai ada kelistrikannya yang ngaco, klakson segala macam. Kalau semuanya nyala berarti oke, ya. Terus yang ke-10 atau yang terakhir itu kalian harus cek pajak. Pajak kalian cek kira-kira matinya lama atau enggak. Kalau matinya lama mendingan nggak usah, karena pasti kalau matinya lama kalian bayar pajaknya lumayan. Kalian harus cek juga dia nih di mana nih, suratnya nih di daerah mana. Kayak misalnya kalian tinggal kayak gua di Cinere gitu ya, kalian ya beli motor yang platnya Cinere juga aja. Jadi kalau kalian mau balik nama itu kalian nggak perlu cabut berkas ya. Jadi kalau kalian punya rezeki, kalian juga bisa pinjem dulu nih. Kalau memang syukur-syukur kalian dapat motor tangan pertama, kalian bisa pinjem nggak KTP-nya orang yang punya itu buat perpanjang pajak setahun misalnya gitu, atau ngidupin pajaknya yang udah mati bertahun-tahun itu sampai tahun depan, nanti baru tahun depan kalian balik nama gitu. Jadi yang terakhir itu adalah cek pajak ya, karena bayar pajak ini nih menurut gua paling memakan dana juga nih, karena biasanya dana lu udah habis buat gantengin motornya, udah habis buat ngerestorasi mesinnya, tapi giliran bayar pajak nih agak-agak susah gitu lo keluar duitnya gitu ya, karena duit lu udah habis di situ dulu. Makanya gue bilang cari motor yang benar-benar masih layak dipakai. Jadi ketika kalian beli itu kalian gak harus langsung masuk ke bengkel, kalian masih bisa pakai motornya, masih bisa restorasi pelan-pelan. Pajaknya juga kalau bisa jangan terlalu pules, supaya kalian bayarin pajaknya itu nggak terlalu mahal. Jadi itu dia beberapa tips dari gua. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi mau beli motor tapi kalian nggak ngerti apa aja yang harus dicek. Itu adalah hal yang selalu gua lakukan ketika gua mau beli motor ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian supaya kalian nggak ketipu, supaya kalian nggak ragu-ragu lagi. Kalau buat kalian yang nggak ngerti, kalian bisa tonton video ini sebelum kalian beli motor ya. Oke, jadi segini dulu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang kurang dari apa yang udah gue sharing ini, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Kalau kalian ada yang mau ditanya juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, kalian mau like, terima kasih. Enggak juga nggak apa-apa. Kalian mau subscribe channelnya, terima kasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian enjoy aja nonton videonya. Oke, segini dulu aja videonya. Gue pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.